Sip, sip. Nah, pertama-tama seperti biasa kita buat dulu struktur dasar. HTML, lalu ada head, lalu bawahnya ada body. Oke. Nah, karena di sini kita mau main display, yang pertama kita bahasnya adalah display flex. Kita buat dulu div. Oke, div titik flex container. Nah, kalau kalian kayak gini dikasih titik di sininya, itu kalian bisa type aja langsung, guys. Nah, otomatis langsung ngebuat ini nih. Div dengan kelas namanya flex container. Oke, kita enter. Misalnya kita mau buat 3 buah div dulu deh ya. 3 buah div. Oke, kayak gini. Di sini misalnya kelasnya adalah item 1. Kita copy aja ke bawah. Kayak kemarin ya, yang seperti yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya, kita pencet Alt, Shift sama bawah. Nah, 2 kali. Udah. Sip, udah. Nah, di sini kita ganti jadi item 2, lalu ini item 3. Kita save. Oke, nggak muncul apa-apa ya, karena kita nggak ngisiin child di sini, atau childrennya kita nggak ngisiin. Karena kita mau fokus di itunya styling, atau kita kasih nomor deh. Di sini item 1 gitu, item 1, kita copy, ini item 2, lalu yang ini item 3. Nah, oke, kalau udah, kita di dalam head sini, dalam tag head, baris 2, kita taruh di tengah-tengahnya, itu kita enter. Ketikkan snippetnya atau shortcutnya itu link. Nah, ketik aja link, nanti ada pilihan yang CSS nih. Pilih aja yang CSS, kalian tap, langsung kalian save. Nah, di sini kalian new file. Kita buat filenya style.css. Oke. Pertama-tama kita ini dulu, kita buat ukuran untuk orang tuanya atau parentsnya, yaitu flex container ini. Kita Ctrl+C, kita copy, paste di sini, kasih titik, kita paste, kita spasi, kita kasih kurung kurawal. Kita ketikkan misalnya width-nya adalah berapa nih? Misalnya width-nya penuhin aja deh, width-nya penuhin, tapi height-nya misalnya 500 pixel deh. Oke, kita save, terus kita kasih background color supaya kelihatan. Kita kasih warna aquamarine nih, random. Oke. Nah, sekarang yang ini item 1, 2, 3 ini juga sama, mau kita kasih masing-masing nih. Oke, caranya sama. Kita ketik lagi di sini, titik item 1. Nah, tadi pakai strip apa pakai ini ya? Oke, ya. Item 1, kita kasih width-nya misalnya berapa nih? Misalnya 50 pixel aja deh, 50 pixel kecil lah ya. Kecil ya. 100 pixel deh. 100 pixel. Kita copy lagi, kita ganti jadi height juga sama, 100 height 100 pixel. Kita kasih background color warna merah ya. Oke. Warna merah, kita copy aja. Kita copy. Oke. Nah, di sini kita ganti jadi item 2. Oke, kita copy lagi bawahnya jadi item 3. Nah, kita ganti warnanya biar beda, merah, kuning, hijau. Sorry, ini biar merah. Yang ini jadi kuning. Terus yang ini jadi hijau. Green. Oke, nah. Mana? Udah buat juga 3 macam boxnya ini. Udah pada buat belum? sorry, kecepatan ya. Kecepatan ya. Sorry, nggak apa-apa, diketik dulu. Sorry guys. Cepetan ya. Sorry. Nah, ketinggalan di CSS apa di HTML nih? Iya ya, kecepatan ya. Dari indeks bang. Belum diketik. Oke, ulang. Nah, di sini ya. Pertama kita buat dulu flex container. Terus kita ketik manual aja div titik item 1. Kalau udah kalian tab.
Nah, isinya ada tulisan item 1. Oke, kalau udah, kalian Alt Shift sama bawah 2 kali. 1, 2. Oke, setelah itu di kelas ini kalian ubah nih, ini kan item 1, yang ini jadi item 2. Nah, yang bawah jadi item 3. Nah, childrennya juga supaya kelihatan beda, kita kasih juga item 2, yang ini item 3. Oke, oke. Oke, gimana gimana? Ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Terkait ininya dulu deh, terkait boxnya dulu. Ada pertanyaan nggak? Kalau pakai format HTML5 sama atau beda ya, Kak? Iya, kemungkinan sama. Sama-sama. HTML5 tuh tambahannya ada di audio sama video, apalagi gitu. Nggak apa-apa sama. Ada lagi? Cara bikin drop down menu gimana, Bang? Oh iya, kita belum pernah bahas ini ya. Oke, nanti kita bahas ya. Drop down menu. Ya, belum pernah bahas drop down ya. Lupa saya. Oke, kita bahas Flexbox. Oke, kenapa? Kak Ahmad, kita bahas nanti drop down. Lupa aku. Iya ya, kita belum bahas drop down. Drop down penting juga sih. Ah, launcher. Launchernya nanti dulu lah. Tanggung. Oke, kita lanjut ya. Mana? Gimana? Di WA. Oke, mantap. Tapi kan ini buat maksud gue kalau nafbar. Nafbarnya mana? Ya, masa sepenuh ini logonya doang mungkin bisa. Bulat kan logonya doang. Iya, logonya doang kan? Iya, logonya. Ya iya, maksudnya kalau sampai sini ya nggak bisa kan? Iya, dibulatin bisa. Kalau ininya doang iya. Maksud gua kalau sama ini kan nggak bisa. Bisa sama tulisannya. Wah, atau kecil atau kecil kalau sama. Iya, emangnya sengaja. Oh ya udah. Kita coba di Figma dulu aja. Kita coba di Figma nanti. Kalau kurang nanti gue naikin lagi. Yaudah, Islam. Kita gitu nih. Oh, Kak. Oh, emang baterainya habis? Emang baterainya habis kagak kan? Kita lanjut ya. Udah bikin box berwarna belum, guys? Udah bikin Kalau mau buat gimana? sabar. Oke, siap. Oke. Kanur udah. Oke. Kalau udah langsung diinfokan. Udah, Bang. Oke, lanjut. Nah, karena kita di sini mau bahasnya Flexbox, kita tambahkan nih di Flex Container atau di pembungkus utama ya. Ini kan Flex Container itu kalau kalian perhatikan tuh yang warnanya ini ya. Yang warnanya aqua ini, teman-teman. Ya, aqua nggak sih ini warnanya? Ya, pokoknya yang warnanya birunya ini, biru telur asin. Nah, ini kan pembungkusnya itu atau parentnya adalah pembungkus yang telur asin ini ya. Yang warnanya telur asin ini. Ya kan? Nah, childrennya atau anak-anaknya, ini kita sebutnya anak-anaknya ya. Ini parentnya, ini parent, yep. Ini tag pembuka, terus ini tag penutup, parentnya. Dia punya 3 anak. Yang pertama itu anaknya namanya item 1, yang kedua namanya item 2, yang ketiga namanya item 3. Di sini kita kasih uh, properti yang namanya display flex. Nah, otomatis dia bakal ke samping nih kalau berhasil. Gimana? Udah pada ke samping? Udah, Bang. Oke, aman ya.
Nah, terus gimana caranya kalau mau dibalikin lagi ke bawah nih? Caranya ada yang namanya flex. Nah, ini flex min direction, atau kalau bahasa Indonesia flex arah gitu ya. Kalau mau ke bawah itu kita pilih yang row nih teman-teman. Sorry, yang kolom. Nah, yang kolom. Kalau ke bawah itu pilih yang kolom. Nah, kalau mau ke samping lagi gimana? Boleh dihapus atau pilih juga pilih row. Tuh. Oke, terus misalnya mau kita balikin nih, maunya item 3 di awal gitu. Kita bisa kasih yang namanya row min reverse, atau baris yang dibalik gitu ya. Yang dibalik. Row min reverse. Jadi 3, 2, 1 di sini. Kita. Oke. Nah, terus misalnya kita mau dia sekarang ke bawah lagi tapi kebalik. Oke, berarti kita ketikkan kolom min reverse. Nah, jadinya dibalik deh. Guys, kalau nggak salah bisa kasih flex terus start deh. Atau end. Nah, gimana cara ngasih flex end ya? Atau flex duration. Ntar ya. Biasaan pakai ini soalnya nih. Biasaan pakai bootstrap. Oke. Sip. Nah, enaknya di flex ini adalah gini guys. Misalnya kita mau bagi ini, jaraknya itu sama gitu. Jaraknya sama nih, marginnya. Kita bisa kasihkan di sini di bawah display text, namanya justify content, justify min content, titik 2, itu adalah space min around. Ya, bisa space between, bisa space around. Nah, nanti kita coba nih beda-bedanya nih. Nah, kalau space around itu ada jarak nih antar di dengan parentnya, dari sini ke sini ada jarak, dan ke sini sininya itu jaraknya sama ya, jaraknya sama. Kalau space between tadi kayak yang dibilang Kak Rivaldi, space between itu dia perbedaannya adalah nih, nggak punya jarak nih antara parent dengan childnya, nggak ada jarak. Nah, ada lagi evenly. Nah, kalau ini evenly itu adalah, perhatikan ya, jarak dari parent ke anak sama, ya kan? Anggaplah ini 10 pixel, maka otomatis ini juga sama, 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel. Nah, tapi kalau around tadi, ya kalau kita perhatikan yang around, ini lebih besar, ya enggak, ini lebih besar daripada ini. Nah, jadi kalau around, ini bedanya dikit, dari parent ke childrennya bedanya dikit, tapi kalau antar anaknya itu sama. Perbedaannya gitu ya. Ada apa aja tadi? Around, ada between yang nggak punya jarak antar orang tuanya, orang tua antar anak, between. Lalu ada satu lagi, sini. Nah, satu lagi ada evenly. Nah, kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan ya. Tuh. Oke, ada lagi. Duh, ketinggalan. Apa nanti nonton recordnya aja ada. Nah, di sini ada di Justify juga. Kita bisa nih kalau mau anak-anaknya diketengahin, kita pakai Justify Content Center. Nah, otomatis anak-anaknya nih bakal ke tengah nih. Tuh guys. Oke, untuk dari sini sampai sini dulu terkait Justify Content. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Kamu lucu.
Aman bang. Oke. Kita lanjut berarti ya. Kita lanjut. Kita coba dulu ya. Aku rada lupa juga. Nah, bisa juga nih kita mau pakai align item center. Nah, jadi align item ini, oke. Kalau yang justify content ini kan ketengahin terhadap row-nya ya. Ya kan berdasarkan row-nya ya. Kita komen dulu. Nah, berdasarkan row-nya ya. Ini kan kita bilang row. Kalau yang baris itu kan row. Nah, kalau justify content itu centernya itu berdasarkan row-nya. Sedangkan align items centernya itu berdasarkan kolumnya. Berdasarkan kolumnya. Jadi dari sini ke sini dengan dari sini ke sini itu sama. Kan jadi ke tengah. Tuh. Ya, coba-coba lagi ya, ada apa lagi di align item? Coba kita coba. Nah, ada flex end, ada flex start, ada baseline. Nah, kalau flex end ini dia bakalan ke kanan. Oh, ya di bawah ya. Oh, sorry. Oh ya, karena ini kan kolom ya, terhadap kolom tadi ya. Jadi adanya di bawah sini. Nah, kalau flex start berarti di atas. Oke. Coba-coba lagi. Ada apa lagi nih? Flex end udah tadi, flex start. Kita coba stretch. Stretch ini apa ya? Stretch ini kalau nggak salah narik gitu guys. Narik gitu dia. Mungkin ada yang lebih tahu. Aku jarang pakai stretch soalnya. Biasanya yang sering dipakai itu aja sih. Align item, center gitu. Nah, ini kan jadi gampang nih kalau mau ketengahin komponen. Jadi tinggal justify content center plus align item center. Oke, misalnya kita kasih kayaknya bisa flex end juga. Nah, flex end, flex start, Oke, bisa juga center tadi. Nah, macam-macamnya ya. Nanti kalian bisa coba-coba nih. Ini bisa justify content nggak? Oh, justify content. Serem. Oke. Nah, kita coba lagi nih ya. Misalnya kita mau bikin cuman si kuning nih yang ke tengah nih. Coba ya. Kalau salah kita harus kasih di sini align items. Oh sorry, align self ya. Oke, align self. Align self. Nah, kalau misalnya kita cuma mau pindahin kuningnya, ya, tinggal dikasih aja guys properti namanya align self. Terus dia arahnya mau kemana gitu. Center. Start bisa nggak ya? Bisa ya karena di atas. Misalnya flex end. Nah, iya betul. Ya kayak nanti nonton aja di itu. Kalau nggak kalau punya banyak waktu boleh nonton yang record ulang tuh. Atau kalau nggak nanti aku bikin materi-materinya lagi. Bentar ya. Oke, itu jadi untuk align self dan juga align items. Terkait align items dan align self, ada pertanyaan dulu nggak nih? Ada pertanyaan nggak nih terkait align items dan align self? Aman bang, oke. Mau mana Juni? Nanti paling kalau ini ya kita ada latihan-latihan soal lagi. Oke. Kayaknya udah deh itu doang nih kalau untuk ini. Oke, kita coba ya. Misalnya kita mau arahin ke bawah tapi berjarak. Coba ya, CP content misalnya space around, tapi flex direction to column. Nah, bisa juga nih. Kalau kita mau kasih jaraknya atas bawah gini, tapi ke bawah gitu. Bisa tinggal di flex directionnya aja ya. Flex direction. Oke. Apalagi ya terkait flexbox ini ya. Oh, bisa ngatur ukuran juga kalau nggak salah. Jarang dipakai sih. Kalau aku sendiri jarang pakai. Mungkin ada yang lebih tahu guys, flex grow. Aku jarang pakai flex soalnya. Jarang pakai flex grow. Kalau nggak salah bisa dikasih ukuran juga deh. Nah, ya, ada ini. Coba-coba dulu. Nah, sekarang kita copy dulu ya. Ketiganya dikasih flex 1, flex 1. Nah,
Otomatis nih guys, kalau mereka dikasih flag satu, flag satu, flag satu gini, dia bakal ngisi nih, bakal ngisi. Ini kayaknya kalaupun nggak dikasih ini tetap bisa ngisi deh. Oke, kita kasih widthnya aja berarti ya. Sorry, sorry. Oke, bentar ya. Kita kasih misalnya widthnya aja, headnya nggak usah. Nah, headnya kita matiin dulu, kita kasih lihat dulu. Nah, otomatis nih ya, kalau misalnya kita kasih ukuran ini atau kasih flex gini, flex terus satu, itu otomatis dia ngisi sendiri headnya. Misalnya di sini kan kita sama-sama kasih satu ya, satu, satu, satu. Nah, otomatis um, si child ini, anak-anaknya ini satu banding satu. Misalnya yang kuning kita kasih dua deh, kasih dua. Nah, jadinya satu banding dua banding satu. Ini nanti kalian bakal temuin misalnya kayak di beberapa case, kayak misalnya navbar mungkin nanti kalian bisa ketemu juga. Misalnya gini, kita coba ya navbar ya, untuk yang navbar. Berarti widthnya kita matiin, headnya yang kita nyalain. Ya, oke. Directionnya kita matiin. Nah, misalnya gini, atau ini tiga deh. Nah, ini kan biasanya gini ya. Misalnya ini buat logo apa misalnya, kita ketik aja di sini item satu jadi logo. Misalnya logo. Oke, terus di sini biasanya navigasinya gitu kan. Navigasinya, kita kasih navigasinya. Navigasi. Nah, yang bawah, yang terakhir, isinya profile biasanya gitu kan. Nah, kurang lebih kalian juga bisa nih kalau mau pakai ini. Jadi flexnya 1:3:1. Satu untuk logo, 3 untuk navigasi, dan 1 untuk profile. Terkait flex ini ada pertanyaan dulu nggak? Mana Ciko sama Ziko? Hmm, kenapa? Oke, aman ya. Kalau aman kita lanjut lagi nih. Aman nggak? Aman nggak? Next. Oke. Oke. Misalnya kita mau bikin tulisan ini ke tengah. Kita bisa kasih aja langsung. Sini bisa kasih text align center. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya gini deh. Misalnya kita mau buat lagi di dalam sini, di dalam kotak kuning ini, mau buat box-box lagi nih. Coba ya. Misalnya div item 2 titik atau 2 strip 1. Oke, kita bawahin. Dan 2.2 sama satu lagi 2.3. Oke, misalnya di sini ada home gitu ya, home biasanya gitu ya, home, terus ada misalnya products gitu ya, products, lalu ada profile gitu. Profile, kontak misalnya, kontak. Misalnya gini, kita kasih warna dulu untuk setiap cellnya, item 21, 22, 23. Kita buat dulu item item 2 strip 1, misalnya big apa headnya misalnya 50 aja, pixel, background colornya misalnya apa nih, azure, jangan deh, baru ungu, oke ungu, purple. Terus kita copy yang ini, paste di sini, isi 2 warna janda. Oke, satu lagi sini. Nah, karena kita kasih warna apa nih? Warna apa nih? Pink ya. Ini nyaru ya. Berarti pink sama warna apa nih? Warna apa guys?
Warna abu nih. Grey. Hitam kemerah-merahan. Grey jadi ya. Grey. Oke. Kita jadi hitam kemerah-merahan. Hitam kemerah-merahan tuh gimana ya? Hitam kemerah-merahan ini ya. Hitam kemerah-merahan. Oh, ini berarti abu-abu. Oke, oke, oke. Sip ya. Nah, oh kadang kita nggak usah kasih hit deh, biar nggak mablang, biar ngepasin ya. Oke, nah di pocong. Di sini kita kasih flex, ya kan, supaya ukurannya sesuai. Kita kasih flex 1. Oke, terus kita copy aja. Kita copy aja. Save. Oke, perhatikan ya, di sini kan nggak ada perubahan ya. Kenapa di sini nggak ada perubahan? Karena kita turunin dulu. Nggak usah deh. Apa kita turunin dulu? Oke, biar kelihatan. Nah, kenapa di sini dia nggak ngefek? Harusnya kan dia langsung ngisi ya, langsung ngisi gitu ya, langsung nyesuaiin ukurannya. Nah, karena kita harus ngasih juga di item 2 ini displaynya flex. Oke, flex. Nah, otomatis kan ya, ini otomatis langsung ngisi nih home, products, dan juga kontak tadi. Itu guys. Ada pertanyaan nggak terkait pengisian ini tadi? Oke, kita coba ulangi lagi ya. Nah, kalau ini nggak dikasih display flex, ya ini kan ada flex 1, flex 1, flex 1. Berarti kan 1 banding 1 banding 1. Nah, kenapa di sini kok ukurannya nggak ngepenuhin semuanya? Karena flex ini aktif, ya flex ini aktif ketika parentnya itu siapa? Parentnya itu adalah si pembungkusnya. Ketika pembungkusnya itu displaynya flex juga. Nah, makanya kalau kita mau biar dia ngisi, kita kasih display flex di sini. Tuh guys. Oke, oke. Pertanyaan? Mungkin terkait ini. Ada nggak? Ada pertanyaan nggak? Aman. Oke. Apa? Oke, kita lanjut ya kalau aman. Oke, misalnya kita mau buat nih. Ini kita mau buat supaya tulisannya itu di tengah sini ya. Di tengah-tengah sini ya. Caranya kayak tadi, yaitu kita kasih di sini align items to center. Align self center. Jadi ke tengah. Oke. Tapi kenapa nggak ngisi? Karena kalau kita kasih align self, flex ini nggak aktif guys. Oke, kita coba kasih lagi misalnya align self center. Lagi align self center. Nah, ini kita hapus aja flexnya, kita nggak butuh ukurannya. Oke, kalau kita mau ngasih jarak, gimana nih kira-kira nih? Pakai apa nih? Sebelumnya kan kita udah pernah nih, coba di atas tadi. Kira-kira pakai apa nih? Ada yang inget nggak? Kita pakai apa supaya mereka nih home-nya di kiri sini, kontaknya di paling kanan sini, produknya di tengah-tengah. Tanpa ada jarak antara parent-nya dengan child-nya. Kira-kira kasih apa nih? Space between. Oke. Kita coba justify content space between. Nah, itu. Sangat lupa. Nah, itu guys. Oke, biar fokus. Oke, benar ya, space between. Bisa kita kasih space between atau space around mungkin atau space evenly. Nah, kalian bisa sesuaikan nih tergantung kebutuhan. Oke.
Itu ya terkait display flex ini. Menarik sih display flex ini. Timbang kalian harus ngatur margin-margin, ini udah oke juga sih. Kalian tetap butuh marginnya juga. Tuh guys. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait ini? Flex berguna banget buat Aveno. Iya betul, enak banget ya Kak Rivaldi ya. Rapih jadinya ya. Mantap, mantap. Oke. Coba-coba lagi ya. Setahu kalau dikasih align item itu dia ini. Coba kasih head, head. Kasih align item. Align konten kali ya. Kalau mau ketengahin kontennya doang ya. Align item, sorry. Namun juga ya. Oh, oke. Karena dia harus display flex ya. Display flex. Nah, oke. Oke guys, kenapa dia nggak mau kontennya itu nggak mau ke tengah nih kalau kita kasih align items sama align self juga ya? Oke, kalau align self itu gini. Kalau align self itu parentsnya yang harus display flex nih. Parentnya kan item 2. Si parentnya ini yang harus display flex. Tapi kalau dia mau ketengahin kontennya, ketengahin isiannya, berarti dirinya dia atau dianya yang harus display flex. Kayak misalnya ini, kita mau bikin tulisan home-nya ke tengah. Nah, ini kan nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Karena dia harus propertinya display flex. Nah, baru tuh mau ke tengah. Oke. Bedanya align item sama konten apa bang? Oke, kita coba ya. Align item. Kalau nggak salah align item tuh ini. Flexion cross axis. Oke, kita coba ya. Center. Oke, nggak ngefek. Coba tambahin head dulu. Terus kasih display flex. Kalau kita coba cari deh perbedaannya deh ya. Aku kalau line item itu harusnya buat si kotak itunya sih. Line item CSS. Coba ya. Kita baca-baca bersama. Line items. Line items. Iya betul. Tapi line konten juga sih. Line items nih. Kita coba line konten ya. Oh iya betul ya. Oke. Coba kita coba kasih width ya. Iya ya. Biru. Udah 10 menit lagi aja cepet banget. Ini baru sebentar loh. Coba ya. Align konten. Berarti nggak ngaruh kak Kawayu. Tidak ngaruh ternyata. Oh beneran 1 jam dari Google. Iya nih, nggak asing nih. Oke, kalau line set kan buat dia sendiri. Oke, kalau line konten ini untuk apa? Kita baca deh. Line of flex content line within the flex when there is extra space in the process. Oh, justify content. Oh, oke. Nah, kalau harusnya kan ke tengah dong tulisannya. Oh, apa karena ini teks ya? Coba kita kasih box lagi ya. Ini karena ini teks, guys. Kita kasih div lagi. Kalau kayak gini mau nggak? Ntar ya, kita coba dulu. Oh, tetap nggak mau nih. Jadi line konten ini apa ya? Cross axis. Apa ke bawah? Enggak juga.
Oke, kita coba lagi ya. Ada align items, items center. Oke, kalau align items itu ke bawah. Kalau mau ke samping ya kan justify content. Nah, oke, jadi align items, align content ini buat apa? Kita coba cari ya. Align item tadi udah. Align content yang kita nggak tahu nih. Kita baca di sini behavior reflects properties. Oh, the align content property modifies the behavior of the flex property. Oh, ini mirip sama align item sih katanya. Instead of aligning flex item, it aligns flex lines. It to have any effect. Oh, Google, Google, Google. TVS general. Oh, gitu. Oke, align content ya. Kita coba ya. Kayaknya dia harus punya dua ini deh. Katanya sih dia harus punya multiple. Kita coba ya. Multiple. Kita coba bikin dua. Baru ya. Oke, mungkin ada yang tahu nggak fungsinya nih align content nih? Ya, pokoknya gitulah. Kalian pakainya ini aja guys, yang yang jelas-jelas aja. Kayak misalnya ini align item tadi. Oke, kita coba breakdown lagi ya. Breakdown nggak tuh? Bentar. Kita coba ulang lagi dari sini, dari item. Sebentar. Coba ulang dari sini. Sorry, kita isinya kita hapusin dulu. Oke, sama ini juga. Nah, kayak gini. Oke, berarti intinya yang kalian perlu perhatikan tuh ini justify content tadi di parent ya, khususnya di parent. Matiin dulu ini flexnya. Nah, oke, sebentar. Wait, bentar kok ini hilang. Oke. Panggilan akan segera berakhir. Oke, yang pertama kita perhatikan tadi adalah pertama kita berikan display flex di parentnya, ya kan? Terus kalau kita mau ngasih jarak, ada beberapa pilihan di justify content. Ada space around. Nah, space around-nya tadi ya, antar child-nya itu dia lebarnya sama, tapi dari child ini ke parents jaraknya lebih kecil. Tuh, ini kalau space around. Kalau space between, kalau space between, nah ini dia nggak ada jarak nih antara parents, orang tua ini, atau si garis paling kiri telur asin ini dengan si merah. Tapi di sini jaraknya sama antar shieldnya dari logo ke tes, dari tes ke profile gitu. Terus yang ketiga ada space evenly. Oke, kalau space evenly itu sama, jarak dari sini ke parentnya sama, dari sini ke itemnya sama, dari sini ke itemnya juga sama, dan dari sini ke penisnya juga sama. Itu untuk space evenly. Ada lagi kalau mau ke tengah, justify content center. Nah, ini kalau mau ke tengah gitu guys. Terus tadi gimana caranya kalau kita mau ketengahin cuma salah satunya doang? Kita bisa kasih di sini align self ya, align self misalnya center. Nah, otomatis si self ini atau dirinya sendiri ini bakal ke tengah. Kalau align itu tengahnya terhadap kolom, ingat? Yap, terhadap kolom. Nah, kalau justify itu tengahnya terhadap row. Nah, ini row ya baris ya. Ini aja di tengah-tengah sini. Kalau kolom nih dari bawah ke sini, dari atas ke sini. Nah, itu line. Adanya di tengah-tengah sini.
Lalu kita juga bisa kasih tadi ada flex direction. Oke, misalnya kita mau dia posisinya ke bawah gitu ya. Nah, bisa kasih mereka kolom. Tuh guys, misalnya kita mau kasih juga justify content jangan center, misalnya mau ada jaraknya gitu ya, space around atau space between. Dari lambang negara Afri, waduh, Jamaika ya. Oke, gitu guys. Kalian nanti bisa explore lagi nih. Ada flex grow, ada flex. Wah, banyak banget nih. Tapi yang penting itu aja sih. Kalau untuk layoutingnya, jadi yang tadi yang harus diingat tuh ada flex justify content, ya kan, untuk mengatur ininya jarak antar child. Terus ada flex direction untuk mengatur arahnya. Kali ini kan kolom, berarti ke bawah nih. Kolom, 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 kolom. Kalau row itu berarti ke samping. Ini tadi row itu ke samping. Baris ke samping. Row, 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 row. Nih row, 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 row. Gitu guys. Oke. Aku aja biar rapi, biar keren. Kolom, kolom. Misalnya kita kalau mau taruh di bawah, tadi bisa pakai flex. Lupa lagi, justify content. And flex and. Nah, itu guys. Kayaknya sebentar lagi udah bakal tutup nih meetnya nih. Parah, bentar banget ya. Cuma bahas satu materi doang. Baru join bang. Ada nih Google nih, gimana nih? Aduh. Kita kayaknya harus main ke Discord nih. Discord ada batas maksimalnya nggak sih kalau mau? Ya, betul. Mengingatkan jangan lupa save record dan upload ke DTK. Oke, siap. Ya, kayaknya kita memang harus main di Discord nih. Nama Discordnya apa bang? Ya, kita ini ya, kita buat Discordnya ya. Kita aku ini. Bisa kan ya sharing grupnya gitu bisa ya? Sharing grup aja deh. Kalau Discord kan belum nggak ada batasnya tuh. Parah nih, Google nih ikut-ikutan Zoom nih. Jadi ada waktu-waktunya gini. Ada batas maksimalnya juga lagi kan? Harus online Discord. Maksudnya? Oh, tadinya udah nggak aktif Discordnya. Apa ada aktifin lagi aja. Oh, buat live di Discord. Harus online Discord. Buat live di Discord. Iya, betul. Harus online Discord, buat live di Discord. Ya, pokoknya gitu guys. Live dimanapun juga harus online lagi ya, makanya. Ya, kecuali live-nya live konser. Nah, baru nggak mesti online. Next, di Telegram aja habis waktunya. Ya, di YouTube aja sekalian ya. Tapi mulai nggak sih kalau di YouTube? Berat nggak, berat nggak? Tuh, panggilan akan segera berakhir tuh. Udah ada ininya. Waktunya udah muter-muter loh. Baru iya bener. Nah, apa guys, materinya juga udah pas banget guys. Nanti aku upload. Kalau butuh source code-nya bilang ya. Kalau butuh source code-nya. Oke, terima kasih guys.